Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat Bapak Ibu baik-baik. Ikut Tuhan ada 3 macam fase level yang harus kita kejar. Fase pertama apa? Marilah, come to me. Katalah, Tuhan mengundang kita. Otomatis kita menerima undangan Tuhan. Kita masuk ibadah, kita masuk melayani. Kita ambil bagian di dalam gereja. Ini namanya apa? Komitmen melayani. Betul? Tapi ingat baik-baik saudara. Komitmen itu tidak cukup ikut Tuhan. Komitmen itu bisa menjadi, aku komit dulu ya. Tapi kalau cocok dengan aku. Kalau nggak cocok, aku nggak komit. Komitmen punya opsi. Hati-hati Bapak Ibu. Kata-kata kenapa saya dulu dapat ini? Karena begitu saya dipercaya untuk ngurus gereja yang tadi. Saya tidak mau komitmen, enggak. Tapi saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Selesai sudah. Kalau saya komitmen, begitu saya melayani orang susah, aku nggak mau. Nggak mau saya. Tapi begitu saya tinggali komitmen, saya naik level Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, coba lihat saya baik-baik. Level pertama itu komitmen. Tapi orang komit. Anda lihat, banyak suami-suami komit sama istrinya. Aku komit sama kamu sayang. Aku nggak mungkin selingkuh. Selama kamu masih cantik. Selama kamu nggak rewel. Selama kamu nurut sama aku. Ini komitmen yang berbahaya. Bayangin hari ini kalau Tuhan hanya komitmen sama Anda. I choose you, I commit to you. Tapi kalau sampai kamu darat, aku bunuh kamu. Mati kita hari ini. Saya tidak mau komitmen. Mari Bapak Ibu terkasih, jangan hanya berhenti di komitmen. Naik level kedua ikut Tuhan. Apa itu kedua? Kita lihat sama-sama ayat 29. Ini yang saya hidupin, ini yang saya jalanin, ini yang sampai sekarang hari saya hidupin bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan yang menjaga semua tadi. Yuk kita baca sama-sama. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Level pertama, marilah jadi komitmen. Tapi level kedua, bukan lagi undangan. Tapi sesuatu yang harus mutlak. Tidak bisa ditinggalkan apa? Pikulah. Baik-baik saudara, komitmen bisa ada opsi. Pikulah tidak ada opsi. Perhatikan saya baik-baik. Anda kalau lihat seekor lembu sebelum dipakai oleh tuannya tadi. Lembu itu liar kemana-mana. Tidak punya arah, tidak punya tujuan. Ya toh, tiba-tiba lembu itu dipanggil. Pertama, orang yang mau dipasangi kuk oleh Tuhan, itu orang yang benar-benar apa? Panggilan. Accountable, bisa diandalkan. Karena itu dipilih oleh Tuhan dan dipasangi kuk itu tadi. Kalau hari ini, apa sih kata kuk itu? Pertama itu komitmen, kedua itu kuk itu apa? Submission. Ini yang disebut dengan penundukan diri Bapak Ibu. Pelayanan tidak cukup dengan komitmen, tapi pelayanan perlu apa? Submission. Without submission, kita nggak bisa menang. Perhatikan, lembu ini nggak punya tujuan. Saya tanya, apa lembu bisa membedakan Bapak Ibu? Lihat saya baik-baik. Apa lembu bisa tahu mana tanah yang perlu dia bajak, mana tanah yang tidak perlu dia bajak? Lembu nggak tahu. Lembu nggak ngerti. Lembu pokoknya asal hidup. Ada rumput dimakan, ada tanaman dimakan. Tapi begitu dia dipanggil oleh tuannya, dia dipasangi kuk. Dia lihat lembu yang senior juga dipasangi kuk. Hari itu, selain dia accountable, lembu jadi pasangi kuk submission. Dua, lembu jadi lembu apa? Lembu yang dimiliki. Loh, asalnya lembu liar Pak. Lembu di jalan begitu aja hidup. Tiba-tiba ketika dipasangi kuk, lembu itu dimiliki. Artinya apa? Ada covering, ada tudung, ada kepemilikan. Artinya begitu kita dipasangi kuk, submission sama Tuhan. Kita milik Tuhan. Haleluya. Setan gak bisa sembarangan menginfo hidupmu. Kenapa? Begitu setan nyerang hidupmu, jelas engkau milik Tuhan. Engkau diandalkan. Dua apa? Engkau jadi kepemilikanmu jelas. Engkau bukan hanya asal anak Tuhan, tapi engkau benar-benar milik Tuhan sendiri. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Yang ketiga lebih keren lagi. Orang yang submission, sering kali kita disesatkan sama setan. Seolah-olah kita menundukkan diri itu lemah. Salah. Justru penundukan diri itu powerful. Apa powerfulnya?
Ketika cook itu dipasang, dia accountable. Dua, dia apa? Dia dimiliki, saudara. Ownership-nya jelas. Ketiga apa? Dia punya tujuan. Tanah itu nggak jelas, tapi lembu yang dimiliki dan diandalkan akan disuruh bajak tanah yang tepat, tujuan yang tepat. Akibatnya tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang kering dibajak oleh lembu ini tadi. Tiba-tiba tanahnya jadi gembur, bisa ditaburi benih, memunculkan pohon, menghasilkan buah. Hidupmu yang asalnya nggak ada tujuan, tiba-tiba engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Engkau dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Lembu yang nggak berarti ketika dipasangi cook, dia menjadi berarti.